Halo sobat semua, kali ini Timeline akan membahas alur film yang berjudul Flower in the Attic yang rilis pada tahun 2014. Sebuah keluarga yang anak-anaknya harus tinggal di atas loteng karena kesalahan masa lalu dari ibu mereka. Lanjut. Adegan bermula dengan pemandangan sebuah keluarga yang sangat terlihat bahagia tanpa kurang satu apapun. Nah, karena mereka bisa berkumpul kembali dengan sang ayah yang baru saja pulang dari dinas luar kota, mereka pun menghabiskan waktu dengan bermain di halaman belakang rumah. Dan tidak lama kemudian sang ayah mengatakan kalau dia sudah dipromosiin naik jabatan menjadi wakil direktur di tempat kerjanya. Namun di sini terlihat anaknya yang bernama Katie seperti tidak senang dengan kenaikan jabatan si ayah. Karena Katie ini tidak ingin ayahnya pergi terlalu lama lagi. Namun si ayah memberikan sedikit wejangan dan juga hadiah cincin yang mahal kepada si Katie. Nah, singkat cerita, sang ayah sedang tidak ada di rumah. Mereka mengadakan sebuah pesta kejutan pada saat ayah pulang. Namun tidak lama kemudian, yang datang bukanlah si ayahnya, tapi bapak polisi yang memberikan kabar kalau ayah mereka sudah mati kecelakaan. Hal ini membuat semuanya menjadi sangat terkejut dan terpukul akan berita tersebut. Mereka seperti tidak percaya dengan informasi bapak polisi tadi. Nah, selanjutnya waktu pun berlalu dengan cepat. Di sini ibu pun udah mulai gelisah, galau merana untuk menghidupi 4 orang anaknya. Hingga suatu waktu, ibu ini memberikan kabar gembira kepada si Katie dan Christopher, yang mana ibunya akan mendapatkan pekerjaan di tempat nenek dan kakeknya. Katie dan Christopher pun merasa kebingungan karena selama ini tidak pernah tahu kalau punya seorang kakek dan nenek. Lalu, ibu pun berkata kalau dia pernah bertengkar dengan sang kakek. Hal itu membuat hubungan mereka jadi tidak baik dan sekarang kakek dan neneknya mau menerima kembali si ibu dan ini adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Selain itu, bisa mendapatkan warisan yang banyak. Karena keluarga ibunya adalah salah satu keluarga yang kaya raya di kota Virginia. Lalu ibu pun bilang kalau mereka akan pergi malam ini juga, karena rumah mereka beserta isinya sudah disita oleh bank. Selanjutnya mereka pun dibangunkan oleh bapak kondektur, karena tujuan mereka sudah hampir sampai. Lalu kondektur bilang sekarang masih jam 3 dini hari, di mana stasiun masih sepi dan restoran nasi padang pun belum buka. Kondektur pun menyarankan kepada mereka untuk turun di stasiun berikutnya. Namun si ibu mengabaikan saran tersebut dan bilang kalau akan dijemput oleh seseorang. Dan sampailah di tujuan mereka, lalu mereka pun turun dari kereta tersebut. Setelah lama menunggu, Katie pun heran karena tidak ada yang menjemputnya. Dan ibunya malah menyuruh mereka untuk berjalan kaki dengan keadaan yang cukup gelap gulita. Tidak lama kemudian mereka pun sampai di depan rumah nenek dan nenek menyambut mereka dengan wajah yang dingin seperti dinginnya malam itu. Lalu mereka pun masuk ke rumah tersebut. Mereka ditempatkan di kamar paling atas dengan 2 tempat tidur. Nenek mengatakan kalau laki-laki dan perempuan harus dipisahkan tidurnya, kalau enggak nanti terjadi hal-hal yang mereka inginkan. Nenek juga mengatakan kepada Katie dan Christopher kalau ibunya akan dibawa keluar dan mereka akan tetap di kamar dan dikunci dari luar. Terus, mereka tidak boleh melakukan keributan, karena jika sampai ketahuan sama kakek, maka akan sangat berbahaya. Mereka pun bertanya kepada ibunya, kenapa kakek seperti tidak mau melihat cucunya. Dan ibu pun menjawab kalau dirinya pernah bertengkar hebat pada saat sebelum menikah. Dan sekarang ibu akan memperbaiki hubungannya dengan sang kakek. Katie pun bertanya lagi pada ibunya, berapa lama mereka akan di atas? Ibu mereka mengatakan kalau mereka akan tinggal di sini nggak sampai seminggu dan ibu pun janji akan mempertemukan mereka dengan kakek. Nah, setelah itu tiba-tiba aja nenek muncul dan melihat cincin yang dipakai Katie, di mana cincin itu merupakan cincin hadiah dari ayahnya semasa hidupnya di awal adegan film. Katie pun tidak memberikannya karena cincin tersebut merupakan kenang-kenangan dari ayahnya yang sudah meninggal. Namun nenek langsung ngancam si Katie yang membuat Ciut ketakutan dan memberikan cincin itu. Lalu nenek bilang kepada Katie untuk jangan pernah menyebut ayahnya di rumah ini. Lalu si nenek dan ibunya meninggalkan kamar tersebut. Malam pertama pun mereka lalui seperti biasa tanpa adanya pergulatan percocok tanaman. Dan di pagi hari, nenek memberikan keranjang makanan dan membacakan peraturan di kamar itu.
di mana peraturannya yaitu harus menjaga kebersihan, harap tenang, dan mereka harus membereskan tempat tidur mereka seperti semula sebelum pembantu masuk ke kamar setiap hari Jumat. Kemudian nenek menunjukkan sebuah tangga yang menuju loteng untuk tempat mereka bermain sekaligus tempat untuk bersembunyi ketika pembantu sedang ngeberesin kamar mereka. Mereka pun naik ke atas dan Katie melihat ada ukiran nama seseorang di meja, yang artinya mereka bukan orang yang pertama di atas loteng itu. Selanjutnya Christopher membuat sebuah ayunan untuk adik-adik mereka. Christopher yakin paling semingguan lagi ibu mereka akan kembali dan mereka sudah menjadi sangat kaya raya dan foya-foya. Nah, pada saat adik mereka sedang makan, Christopher pun bercanda dengan adik-adik mereka, termasuk bercanda dengan Katie. Namun, tiba-tiba ibu dan nenek mereka masuk dan melihat kelakuan mereka. Lalu ibu pun dibawa keluar sama nenek. Karena ibu tidak ingin anak-anaknya yang jadi korban, bilang kepada nenek kalau mereka akan pergi meninggalkan rumah itu. Nah, dengan santainya nenek itu bilang silakan aja kalau sanggup pergi dari rumah ini. Namun si ibu langsung terdiam karena memang gak ada duit untuk pergi dari rumah itu, apalagi dengan membawa 4 orang anak. Lalu nenek itu menyuruh ibu untuk membuka bajunya agar anak-anak mereka melihat apa yang akan terjadi jika mereka tidak patuh dengan aturan yang dibuatnya. Selanjutnya mereka berdua pun merapikan loteng. Tidak lama datanglah ibu yang membawa cat beserta kuasnya. Agar mereka ada kegiatan terus biar lotengnya terlihat cantik. Lalu Katie pun bertanya kepada ibunya, kalau ketahuan ngecat loteng ini nggak apa-apa kan? Dan ibu menjawab kalau nenek punya fobia klaustrofobia, yaitu ketakutan terhadap ruangan sempit dan tertutup tanpa jendela. Katie pun bertanya lagi ke ibunya kenapa nenek sangat benci kepada ayah mereka. Lalu ibu pun jelasin semuanya ke anak-anaknya kalau dulu kakek sangat sayang kepada ibu mereka. Rasa sayang tersebut membuat nenek cemburu, terus nenek sering menyiksa dan membuat malu ibu saat kakek sedang sibuk bekerja. Karena kakek yang sangat sibuk membuat ibu merasa kesepian. Namun tidak lama datanglah saudara sepupu ibu dan mereka pun saling jatuh cinta hingga akhirnya mereka pun menikah. Pernikahan yang tidak direstui itu pun dikutuk sama nenek. Nenek bilang kalau mereka bakal memiliki anak yang cacat dan apapun itu. Tapi semua itu terbantahkan karena semua anak-anak mereka sehat secara mental maupun fisik pada umumnya. Nah, sejak kawin lari dengan ayah mereka yang masih saudara tersebut, nama ibu pun dicoret dari ahli waris. Waktu pun gak terasa sudah 1 minggu di atas loteng, karena Katie selalu memberi tanda hari-hari yang telah mereka lewati. Selanjutnya saat Katie hendak mengambil air, tanpa sengaja menabrak neneknya, dan nenek pun selalu berkata yang tidak-tidak dengan mereka. Katie yang gak ngerti apa yang nenek maksud cuma bilang kalau mereka sedang ngecat lotengnya biar terlihat tidak begitu menyeramkan. Singkat cerita mereka sudah sebulan di atas loteng dan Katie pun protes ke ibunya karena udah gak tahan hidup di atas loteng itu. Dan adiknya pun butuh bermain di tempat yang lebih luas dan segar. Lalu Katie pun bertanya kepada ibunya kapan mereka akan dipertemukan dengan kakeknya. Namun sayangnya si ibu bilang kalau kakek hanya mau memaafkan ibu kalau ibunya tidak memiliki anak. Selanjutnya Natal pun tiba dan mereka pun mendapatkan hadiah dari ibu mereka. Dan ibunya memberikan kabar kalau warisannya itu akan segera menjadi miliknya. Karena sedang diurusin sama Pak Winslow yang jadi pengacara ibunya. Dan nanti malam akan ada acara pesta di rumah itu dan anak-anak ingin sekali mengikuti pesta itu. Dan setelah sedikit berdebat, akhirnya mereka berdua pun diperbolehkan keluar kamar setelah adik-adik mereka tertidur. Singkat waktu, pesta pun dimulai dan anak-anak melihat dari kolong lemari meja. Mereka hampir saja ketahuan sama neneknya. Nah, setelah itu kakek pun muncul dan langsung memberikan kalung kepada ibunya. Lalu ibu pun menemui Pak Winslow dan Winslow ini menggoda ibunya dengan mengajaknya bercocok tanam. Cuma ibunya takut ketahuan dengan si nenek. Jadi gagal deh rayuan maut si Winslow ini. Lalu Katie mengajak Christopher untuk balik ke kamar mereka di loteng. Tapi Christopher menolaknya dan ingin berkeliling dan melihat isi rumah itu.
Hal inilah yang membuat ibunya marah dan langsung menampar si Christopher saat masuk ke kamarnya. Karena jika Christopher ketahuan akan membuat gagal semua rencananya. Pagi harinya, si ibu meminta maaf kepada Christopher. Tapi saat Katie menanyakan ada hubungan apa ibu dengan Pak Winslow, ibu cuma ngejawab kalau Pak Winslow ini cuma pengacara yang ngurusin warisan ibunya. Selanjutnya Katie nyamperin si Christopher di atas loteng yang sedang membaca buku cara bercocok tanam di lahan gambut. Setelah itu, Katie pun mulai bertanya dengan ibunya tentang perasaan wanita dan pria. Dan ibu pun jelasin semuanya. Kalau di umurnya yang segitu adalah hal yang wajar, mulai dari munculnya gunung mungil, apem yang berbulu, dan lain-lain. Nah, saat Katie hendak memakai kaos ketat yang diberikan oleh ibunya, muncullah Christopher yang terpana menganga melihat lekukan tubuh Katie, gunung mungil, dan lain sebagainya. Namun tiba-tiba nenek pun masuk dan langsung mau ngebotakin Katie. Tapi dihalangi oleh Christopher dan nenek pun memberikan pilihan kepada mereka, yaitu botakin rambut Katie atau nggak dikasih makan selama seminggu. Nah, singkat cerita mereka pun mulai kelaparan dan Katie pun ingin memotong rambutnya. Namun dihalangi oleh Christopher, karena mereka merasa tidak salah dan tidak seharusnya menerima hukuman ini. Namun adik-adik mereka yang mungkin tidak akan kuat menahan lapar. Tidak lama kemudian nenek pun masuk dan memberikan mereka makanan. Namun saat mereka tertidur di malam hari, rambut Katie pun jadi rusak dan harus dipotong Christopher. Nah, saat Christopher memotong rambut Katie, ia pun merasa sesak dan pengap sekali. Namun untung saja masih bisa menahannya ya sob. Selanjutnya saat Katie sedang latihan balet, dia pun memberikan umpan candaan dengan Christopher. Ya, Christopher pun semangat dong. Sampai baju balet si Katie pun sedikit sobek karena balonnya yang udah semakin gede dan tambah gede. Ya, setelah itu Katie pun mulai memikirkan untuk melarikan diri. Namun Christopher masih meyakinkan adik-adiknya kalau ibunya pasti datang untuk mengeluarkan mereka dari sana, dan di malam harinya mereka berdua pun turun dari loteng dengan menggunakan tali tambang. Dan akhirnya mereka berdua pun berhasil turun dan langsung berenang di kolam dekat rumah itu. Singkat cerita mereka pun mengeluh karena ibu mereka yang biasanya datang hampir setiap hari, tiba-tiba sudah 2 minggu tidak menemui mereka. Namun tiba-tiba saja ibunya datang dan memberikan kabar kalau dirinya sudah menikah dengan si Winslow dan kemarin pergi bulan madu ke Eropa. Lalu dengan santai dan hati yang berbunga-bunga, ibunya memberikan oleh-oleh dari Eropa untuk mereka. Namun Christopher pun langsung marah kepada ibunya karena sudah mengkhianati ayahnya. Christopher juga bilang kalau di sini mereka tersiksa yang katanya cuma beberapa hari tinggal di sini, tapi sekarang nyatanya mereka sudah 2 tahun lebih hidup di atas loteng. Singkat cerita, si nenek pun masuk ke kamar dan memberikan donat kepada mereka. Dan nenek mengatakan kalau itu pemberian dari ibunya. Suatu waktu Katie pun bilang kalau mereka bisa melarikan diri dari sana kepada si Christopher. Namun lagi-lagi Christopher masih mempercayai janji ibunya dan menahan Katie. Saat Christopher dan Katie melihat keluar jendela, nenek mereka masuk ke kamar dan memanggil Christopher agar menjauh dari jendela. Namun kali ini si Christopher udah nggak takut sama nenek yang membuat Christopher pun dihukum cambuk sama nenek. Lalu selanjutnya Katie pun ngobatin luka cambuk Christopher dan mereka yang udah merasa di pintu surga dunia. Dan akhirnya nih terjadi percangkulan lahan gambut dengan Christopher sampai pagi. Pagi harinya Katie yang baru bangun tidur pun bilang kalau tadi malam enak banget, dan saat Katie mau nambah cangkulan Christopher, tiba-tiba nenek mereka masuk dan kaget melihat kemesraan Christopher dan Katie. Namun di sini Christopher mengakui semuanya dan mohon maaf pada si nenek, dan saat nenek pergi ternyata si Christopher cuma ingin mendapatkan cetakan untuk ukiran kunci kamar mereka. Selanjutnya Christopher membuat kunci duplikatnya dan ternyata Christopher ini sangat berbakat. Selanjutnya mereka pun berencana untuk melarikan diri dari sana. Namun mereka belum memiliki cukup uang untuk hidup di luar nantinya. Nah, setelah kuncinya jadi, mereka pun mulai mencari barang-barang berharga di rumah itu. Dan Katie menemukan buku Ultimate di lahan gambut yang masih baru dibuka. Singkat cerita, si Katie pun masuk ke sebuah kamar dan di situ ada si Winslow. Lalu dia pun menciumnya dan langsung pergi.
Christopher yang udah keluar rumah pun merasa heran karena sekarang jalannya udah ditutup dengan pagar yang dialiri listrik. Tapi untungnya Christopher menemukan stop kontak listriknya dan saat masuk lagi ke dalam rumah Christopher melihat ibunya yang sedang bersama Pak Winslow. Nah, di sini Winslow bilang kalau dia mimpi didatangi gadis cantik berambut pirang. Yang tak lain tak bukan adalah si Katie. Namun Winslow tak menyadarinya. Christopher yang mendengarkannya pun langsung marah kepada Katie dan mengatakan jika hal tersebut akan membahayakan mereka semua. Namun akhirnya Christopher pun minta maaf kepada Katie. Ya, daripada nggak bisa bercocok tanam di lahan gabut Katie ya, yang baru saja dibuka. Akhirnya Katie pun membuka ladangnya dan siap untuk dicangkul lagi. Pagi harinya saat mereka sudah terbangun dan merasa lelah akibat bercocok tanam, tiba-tiba adik laki-laki mereka sakit dan Katie meminta ibunya untuk membawa adiknya ke rumah sakit. Singkat cerita ibunya pun memberikan kabar kepada mereka berdua kalau adiknya pun tidak tertolong lagi alias sudah mati. Katie pun berkata kepada Christopher dan mengajaknya untuk pergi sekarang juga. Karena jika tidak, mereka pun akan mati seperti adiknya. Christopher pun langsung setuju dengan ajakan Katie dan mereka harus ngerampok sekali lagi biar cukup buat bekal mereka berkelana. Lalu Christopher pun masuk ke ruangan dan berpindah ke ruangan lainnya untuk mencari perhiasan yang bisa diuangkan. Dan tiba-tiba dia mendengar percakapan para pelayan dan dia pun bersembunyi karena pelayan wanita nelpon ke si kepala pelayan kalau dia mendengar ada seseorang yang mengendap-endap di rumah ini. Namun kepala pelayan bilang gak mungkin ada anak-anak di atas yang bisa ke sini karena dikunci dan juga udah diracun. Itulah kenapa si nenek tiba-tiba ngasih donat yang merupakan penyebab adiknya mati. Selain itu juga membuat tubuh mereka juga lemas dan pusing. Akhirnya Christopher pun selamat dari pelayan-pelayan tersebut. Seketika Christopher pun tanpa sengaja melihat neneknya yang ternyata rambutnya sudah habis dan tiba-tiba dia pun batuk yang membuat ketahuan dengan si nenek. Lalu Christopher pun buru-buru pergi ke kamar dan menyuruh Katie untuk beres-beres dan pergi. Dan tiba-tiba nenek langsung menyusulnya dan meminta kunci duplikatnya. Tapi Christopher memberikan kunci duplikat tersebut ke si Katie dan menyuruhnya untuk pergi ke atas loteng yang sempit. Namun neneknya tetap mengejar Katie dan adiknya. Tanpa disadari nenek tersebut udah berada di tengah-tengah tangga menuju loteng. Hal tersebut membuat nenek ketakutan. Kemudian Christopher mengunci pintunya dan mematikan lampu yang ngebuat nenek nggak bisa apa-apa dan memohon kepada mereka agar melepaskannya. Nah, di sini nenek bilang kalau yang ngeracuni mereka bukanlah dirinya tapi ibunya sendiri. Mereka pun udah nggak peduli dengan ocehan neneknya dan langsung turun menggunakan tali. Namun saat akan mematikan listrik, mereka pun ketahuan sama si bapak kepala pelayan yang bawa senjata. Dan Katie pun mengatakan kalau mereka anaknya Ibu Orin. Dengan demikian bapak tersebut melepaskan mereka. Lalu mereka pun berhasil pergi dan kabur dan film Flower in the Attic pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah nyimak alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa subscribe, like, share juga, komen ya. See you guys!